Dialog Legislasi dan masih membahas terkait dengan kita pada edisi hari ini berdurasi pada Aku Sulawesi Selatan. Saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini kan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Pemprov saat ini sudah tanda tangan pengajuan lokasi ataupun penunjukan lokasi, Pak Aziz. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah Kota Makassar ataupun Dewan sendiri seperti apa? Silakan. Saya pikir seharusnya baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi harus kita duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, karena kita ini kan punya juga peraturan daerah mengatur tentang tata ruang yang tentu kita harus juga cocokkan dari kondisinya juga. Tidak bisa seolah-olah bahwa ini adalah keinginan Pemprov. Paling tidak kita komunikasi dulu misalnya dengan pemerintah Kota Makassar. Ya seperti itu. Kemudian bahwa terkait dengan tadi disampaikan Ibu bahwa ini ada kalau LPT butuh biaya yang besar, kemudian kalau LPT lebih murah. Saya kira juga begini, terkait pertama adalah lahan. Kalau dia memakai grade, berarti dia membebaskan lahan kurang lebih 40 sampai 50 meter lebarnya. Ya. Tapi kalau dia LPT maka cuma membebaskan lahan 5 sampai 10 meter. Ini kan dari segi lahan saja sudah juga sangat menunjukkan ke depan LPT. Ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan ruang ini kalau di LPT berarti lahan yang digunakan hanya 5 sampai 10 meter. Ini bisa lagi disampaikan kita membuat jalan arteri yang bisa menghubungkan transportasi warga menuju kepada stasiun-stasiun kereta api itu. Kalau tidak ada lahan seperti itu kan bisa jadi macam lagi nanti di sana. Kalau tidak bisa buat jalan seperti itu. Makanya itu adalah salah satu kenapa kita Kota Makassar kita menginginkan bahwa konstruksi kereta api yang masih Makassar itu adalah elevated. Okay. Salah satu adalah dari sisi. Bagaimana jika dari Pemprov ini sudah mengeluarkan SK, Pak? Ini kan berarti sudah harus jalan begitu proyeknya, Pak Aziz. Bagaimana kemudian pandangan Anda? Atau menurut Anda masih adakah kemungkinan untuk duduk bersama? Kalau saya lebih bagus kita duduk bersama. Okay. Kita duduk bersama. Ada dari pemerintah kota, ada dari pemerintah provinsi, ada dari pihak balik. Kita mencari solusi yang terbaik. Ya. Kalau persoalan kebutuhan kita tentang kereta api, saya kira kita sudah sependapat semua bahwa kereta api selatan ini sudah sangat urgent karena kita butuh alat transportasi yang bisa mengangkut barang yang lebih besar dan waktu yang lebih cepat. Ya, saya kira itu saya sepakat itu. Tinggal sedikit persoalan yang masuk di Makassar. Nah, kemarin kita ingin ke DPP kan kendalanya katakan persoalan anggaran. Ya. Nah ini saya berikan gambaran sedikit bahwa pembahasan lahannya pun jauh saya kalau grade karena dia mau membahasnya sepanjang 40 sampai 50 meter lebarnya. Kalau dia bilang grade, kalau LPT berarti pembahasannya agak kecil. Anggaran untuk pembahasan lahan itu lebih kecil karena 5 sampai 10 meter saja. Kan bisa dialihkan itu untuk barang-barang yang LPT. Meskipun tidak sebanding harganya, Pak ya. Meskipun tidak sebanding. Ya, memang kalau di kota secara keseluruhan masih lebih mahal LPT. Tapi itu saya katakan tadi bahwa anggaran bersih mahal oke. Tapi tidak punya dampak di belakang hari. Kalau LPT lebih murah, tapi kita disusahkan di kemudian hari. Ini yang jadi persoalan. Yang pertama adalah siapa bisa jalan kalau banjir dan membelah kawasan. Yang kedua adalah berapa banyak kita bikin jalan-jalan lagi di menjemputan ya tadi dia membelah yang ini. Kemudian yang ketiga yang tadinya kita pusatkan di jalan arteri sisi kiri kanan kereta api. Ya misalnya karena sudah habis semua dan di pembahasan lahannya. Seperti itu. Oke. Jadi saya ke Ibu Dr. Andriati. Ini kan merupakan program pusat dan ini pasti ada waktu-waktu tertentu dan menurut informasi yang kami dapatkan kalau dari Pemprov Sulawesi Selatan ini tidak bisa menyelesaikan proyeknya ataupun pembebasan lahannya ini akan ditarik kembali. Benarkah seperti itu Ibu ataukah bagaimana pandangan Ibu Dr. Andriati mengenai hal tersebut? Silakan.
Masalah politik saya tidak mau ya. Iya. Masalah itu bukan dari bidang saya. Saya cuma mencermati dari sisi transportasinya. Iya. Ya. Jadi kalau dari sisi transportasi, jika terjadi tarik ulur, terjadi molor, Iya. maka pembangunan kereta api yang kita sudah sangat tunggu ini akan tertunda. Tertunda berarti nanti akan kita menimbulkan macet lagi sampai berapa lama. Iya. Kemudian jika ada batas waktu dana dari pusat, nah itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai dana itu yang misalnya mereka penelitian bahwa cukup upgrade. Makanya tadi saya dari awal saya sudah sampaikan bahwa seorang peneliti itu kan sudah memikirkan plus minusnya, bahwa ini lokal upgrade, ini elevated. Kemudian sesudah memikirkan plus minus, itu baru kemudian mensosialisasikan. Makanya kalau saya membaca ini kurang ketemu titik ketemunya. Dan kalau misalnya ada batasan dari pusat ini sudah harus action, tapi ternyata tidak. Saya sangat mengkhawatir ya bahwa nanti malah pusat menarik kembali dan memindahkan ke daerah lain. Itu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah kota kalau misalnya belum terjadi titik ketemu dengan Pemprov maupun dari balai, mencari solusi secepatnya dengan rentang waktu yang jangan terlalu lama, karena kalau misalnya tarik ulur, pusat kan juga punya kewenangan untuk memindahkan hal ini. Ya akan jadi juga kan kita juga, generasi kita, masyarakat kita, tingkat kepercayaan masyarakat kan sudah pro kontra. Ada yang menganggap ini kok kenapa sih ini menjadi permasalahan. Tapi kan masyarakat tidak tahu, ternyata ini belum ketemu titik ketemunya itu di mana gitu loh. Makanya kita selalu sosialisasi dari sisi transportasi sebenarnya itu urgent. Iya, karena beberapa manfaatnya. Memang kalau upgrade kita tahu bahwa itu kan ada juga minusnya, ada plusnya. Iya. Misalnya tadi dulu saya sering sampaikan, kita tahu ada persilangan sebidang, itu kan tingkat kecelakaan tinggi, kan seperti itu. Tapi ke elevated berdasarkan penelitian itu kan konstruksinya sangat mahal. Jadi kita intinya ke dana ini. Mungkin kita orang Makassar akan menganggap kenapa sih di provinsi lain ini mereka kayak mengistimewakan. Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa Makassar dikasih yang upgrade? Makanya sebenarnya dari awal itu perlu dipertanyakan, karena kan ini tidak mungkin muncul tiba-tiba, pasti ada sosialisasi dari pusat juga, dari balai kan menyampaikan ini loh hasil kajian. Makanya saya bilang saya sesali kenapa peneliti lokal tidak dilibatkan. Karena juga kan kita banyak peneliti di sini yang mengamati masalah transportasi supaya bisa titik temu, kemudian nanti koordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi dan balai seperti itu. Jadi menurut pandangan dari Ibu Dr. Kadriati bahwa pokok dari masalah sebenarnya ini adalah dari perencanaan, begitu ya, Ibu? Perencanaan awalnya. Perencanaan awalnya. Baik. Langsung saja silakan ditanggapi Pak Asis terkait apa yang disampaikan Ibu Dr. Kadriati tadi bahwa ini nantinya kalau misalnya ini diulur-ulur tidak dapat titik ketemu, ini akan bisa jadi ditarik lagi oleh pusat. Bagaimana itu Pak Asis? Jadi pertama saya sependapat tadi bahwa kenapa dari awal tidak diterapkan bahwa Makassar itu juga elevated. Iya. Karena kan saya kira kita sudah paham bersama bahwa dampak yang ditimbulkan jauh lebih kecil kalau elevated ketimbang upgrade. Kan sudah jelas poinnya di situ. Hanya persoalan anggaran, persoalan dana yang sehingga kita mengatakan bahwa itu mahal kalau elevated, sehingga kita diberi yang upgrade tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan kemudian hari. Persoalannya yang saya katakan, kalau Medan dikasih elevated, Palembang dan dikasih elevated di anggaran mahal, kenapa Makassar tidak? Itu yang menjadi apa yang boleh beragam? Itu pertanyaan seperti itu.